Pada tahun 1258, Kekaisaran Mongol berhasil merebut kota Baghdad, yang saat itu merupakan pusat kekhalifahan Abbasiyah. Pengepungan Baghdad ini berlangsung dengan kejam dan mencatatkan peristiwa berdarah yang mengubah arah sejarah peradaban Islam. Pasukan Mongol, yang dipimpin oleh Hulagu Han, menghancurkan kota itu hampir tanpa ampun. Bangunan-bangunan dihancurkan, termasuk perpustakaan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengetahuan Islam, tempat menyimpan manuskrip-manuskrip kuno, dibakar habis tak bersisa. Sungai Tigris bahkan dikatakan sampai menghitam oleh tinta dari ribuan buku yang dibuang ke dalamnya. Penghancuran ini menandai akhir dari kekhalifahan Abbasiyah sebagai pusat politik Islam, yang telah bertahan selama lebih dari 5 abad. Mongke Han, yang berkuasa di Karakorum, ibu kota Kekaisaran Mongol, telah memberikan mandat kepada Hulagu Han untuk memperluas kekuasaan Mongol lebih jauh ke barat. Ambisi ini bukan hanya menguasai Baghdad, melainkan juga untuk mengendalikan seluruh Timur Tengah hingga Afrika Utara. Sebagai seorang pemimpin militer yang tangguh, Hulagu Han membawa pasukan besar dengan strategi dan persiapan yang sangat terencana. Sebelum era Mongol, dunia Islam di Timur Tengah telah mengalami perubahan kekuasaan. Pada abad ke-12, Perang Salib mengobarkan konflik antara kaum Muslim dan tentara salib Kristen Eropa, yang pada masa ini, tentara salib telah berhasil menguasai beberapa wilayah di Levant, termasuk mendirikan kerajaan Yerusalem. Namun, pada tahun 1169, Kesultanan Ayyubiyah, yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, muncul sebagai kekuatan baru, dan berhasil menyatukan wilayah-wilayah Muslim di Mesir dan Suriah, menggantikan kekhalifahan Fatimiyah yang sebelumnya berkuasa. Salahuddin dikenal karena perannya yang monumental dalam merebut kembali Yerusalem dari tentara salib, setelah pertempuran Hattin yang terjadi pada tahun 1187. Setelah kematian Salahuddin, Kesultanan Ayyubiyah mulai mengalami perpecahan karena pertikaian antara anggota keluarga dan tantangan eksternal, termasuk serangan dari tentara salib yang masih terus mencoba merebut kembali Yerusalem. Pada tahun 1250, Kesultanan Ayyubiyah akhirnya digantikan oleh Kekaisaran Mamluk, yang muncul sebagai kekuatan baru di Mesir. Kesultanan Mamluk didirikan oleh tentara budak yang awalnya dipelihara dan dilatih untuk melayani Ayyubiyah. Mamluk, yang berarti milik atau budak, adalah pasukan elit yang dibebaskan dari status budak setelah berhasil mencapai pangkat tinggi dalam militer, serta terdiri dari para bekas budak yang terlatih dan berpengalaman. Kesultanan Mamluk mengambil alih kendali atas wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Ayyubiyah, termasuk Mesir, pesisir Suriah, Libya, dan kota-kota suci seperti Mekah dan Madinah. Dengan kekuatan militer yang terorganisir dan strategi pertahanan yang matang, Mamluk nantinya berkembang menjadi salah satu kekuatan terbesar di kawasan tersebut. Meski kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan Mamluk di Mesir sama-sama berada di bawah ancaman Mongol, hubungan di antara keduanya tidak harmonis. Abbasiyah memiliki pandangan skeptis terhadap Mamluk yang dianggap sebagai kekuasaan baru dan berbeda. Pada saat yang sama, Abbasiyah terus berusaha mempertahankan kedaulatan dan pengaruhnya di dunia Islam, meskipun kekuatan mereka telah melemah. Ketika pasukan besar Mongol menginvasi Baghdad, Abbasiyah tak mencari atau meminta bantuan dari Mamluk sama sekali. Hubungan dingin ini membuat kedua kekuatan besar Islam tersebut bertindak sebagai entitas terpisah, meskipun memiliki ancaman eksternal yang sama. Dalam konflik ini, Kesultanan Mamluk menyadari betul bahwa ancaman Mongol bisa menjadi bencana besar bagi seluruh dunia Islam jika tidak ditangani. Sebagai bekas pasukan militer elit, para pemimpin Mamluk memahami pentingnya strategi dan persiapan yang matang untuk menghadapi invasi ini. Akan tetapi, karena hubungan yang renggang dengan Abbasiyah, akhirnya menghambat terbentuknya koalisi besar untuk melawan pasukan Mongol. Dan seperti yang telah kita ketahui, Baghdad pada akhirnya jatuh dan luluh-lantah menjadi medan pembantaian yang sangat brutal, di mana hampir seluruh penduduk lokal, para bangsawan, dan sang khalifah, beserta keluarganya, dibantai dan dieksekusi dengan sangat kejam. Setelah menghancurkan Baghdad, Hulagu Han bergerak dan melanjutkan kampanye mereka ke Suriah dan berhasil menaklukkan kota Aleppo serta Damaskus, membuat seluruh Levant dalam ancaman Mongol. Pasukan Mongol yang terkenal karena kebrutalannya terus menyebarkan ketakutan dan menghancurkan setiap perlawanan di sepanjang jalur yang dilalui, yang pada akhirnya tak sedikit banyak yang menyerah tanpa perlawanan. Dalam kondisi ini, Kesultanan Mamluk menjadi satu-satunya kekuatan Muslim yang menjadi harapan terakhir. Namun disinilah sejarah mulai berbalik. Pasukan Mamluk di Mesir, yang dipimpin oleh Sultan Qutus dan Panglima Perang Baybars, telah mempersiapkan kekuatan mereka dengan sungguh-sungguh demi mempertahankan wilayah Islam terakhir di Timur Tengah. Kesultanan Mamluk menyusun strategi yang cermat untuk menghadapi Mongol di medan pertempuran yang dipilih secara strategis, yaitu pertempuran Ain Jalut di Palestina pada tahun 1260. Pertempuran ini menjadi titik balik yang monumental, karena untuk pertama kalinya pasukan Mongol mengalami kekalahan besar yang tidak hanya menghentikan laju ekspansi mereka ke arah barat, tetapi juga berhasil menyelamatkan peradaban Islam di kawasan tersebut. Sebelumnya, pada tahun 1259,
Ketika berita kematian Mongke Han sampai kepada Hulagu Han, situasi politik dalam Kekaisaran Mongol mulai bergejolak. Hulagu Han harus kembali ke ibu kota Mongol di Karakorum untuk turut serta dalam suksesi pemilihan Han Agung yang baru. Meskipun tidak berminat untuk menjadi Han Agung, Hulagu Han sangat ingin menyaksikan pelantikan saudaranya, Kublai Han, sebagai penerus. Namun pewarisan tahta ini terhambat oleh Arik Boke, saudara bungsu mereka yang juga memproklamirkan dirinya untuk naik sebagai Han Agung. Hal ini kemudian menciptakan dualisme dalam kepemimpinan kekaisaran dan memicu konflik serius. Karena kini ada dua kubu dalam keluarga kerajaan yang bersaing memperebutkan kekuasaan. Situasi krisis ini membuat Hulagu Han harus memusatkan perhatiannya kembali ke wilayah timur kekaisaran, dan membawa sebagian besar pasukannya, yang berakibat pada melemahnya kekuatan Mongol di wilayah barat, serta menghentikan sementara ekspansi di kawasan Timur Tengah. Banyak sejarawan mengatakan bahwa, konflik suksesi yang terjadi inilah yang menandai awal dari perpecahan di dalam Kekaisaran Mongol, dan pada akhirnya akan melemahkan dominasi mereka di berbagai wilayah luas yang mereka kuasai. Hulagu Han menyisakan 20.000 tentara di Suriah dengan komando dipegang oleh jenderalnya yang bernama Kit Buka. Dengan kekuatan Mongol yang berkurang, Sultan Kutus di Mesir melihat kesempatan dan mulai menyusun rencana untuk menghadapi ancaman Mongol secara langsung. Sultan Kutus mempersiapkan pasukannya, di mana sebelumnya ia telah bersekutu dengan Panglima Baibars, seorang komandan Mamluk yang terkenal dengan keahlian taktisnya. Pada bulan Agustus 1260, pasukan Mamluk kemudian bergerak ke utara menuju Palestina, di medan yang telah mereka kuasai, yaitu Ain Jalut. Ain Jalut dipilih bukan hanya karena medannya yang berbukit, tetapi juga karena areanya yang sempit, yang akan sangat efektif untuk menekan pergerakan pasukan Mongol. Pemilihan medan yang sempit secara khusus akan menguntungkan Mamluk dalam melawan Mongol yang terkenal ahli dalam pertempuran berkuda. Dengan ruang gerak yang terbatas, keahlian pasukan Mongol dalam manuver berkuda secara praktis akan terhambat. Pada 3 September 1260, pertempuran sengit itu pun pecah. Pasukan Mamluk berhasil mengalahkan pasukan Mongol dan menewaskan pemimpin mereka. Kit Buka yang tak melarikan diri, sebelum dieksekusi, sempat memperingatkan bahwa kematiannya akan mengundang Hulagu Han untuk membalas dendam. Namun, Sultan Kutus tak menghiraukan ancaman itu dan segera memerintahkan pasukannya untuk mengeksekusinya. Kemenangan Muslim di Ain Jalut memberikan kekalahan pertama bagi Mongol di Timur Tengah, meskipun pasukan Mamluk harus kehilangan banyak pasukan dalam pertempuran tersebut. Seiring berjalannya waktu, kekalahan dan konflik internal dalam Kekaisaran Mongol semakin meruncing dan akhirnya membawa pada terpecahnya Kekaisaran Mongol menjadi beberapa entitas yang lebih kecil. Salah satu hasil dari perpecahan ini adalah berdirinya dinasti Yuan di Cina. Setelah Kublai Han berhasil memenangkan perebutan tahta dalam konflik dengan Arik Boke, ia kemudian mendirikan dinasti Yuan pada tahun 1271. Dinasti ini menjadi salah satu dinasti besar yang menguasai Cina, namun secara politik dan militer, berdirinya dinasti Yuan sebenarnya dipengaruhi oleh kerusakan yang ditimbulkan oleh konflik internal sebelumnya. Walaupun dinasti Yuan berhasil memperkuat dominasi Mongol di Cina, efek dari pertempuran Ain Jalut dan konflik internal yang melemahkan kekuatan Mongol di kawasan lain tetap terasa. Ekspansi Mongol di wilayah Timur Tengah terhenti, dan wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kontrol mereka, seperti Mesopotamia dan Suriah, akhirnya kembali memperoleh kebebasan atau diambil alih oleh kekuatan lokal lainnya. Dalam perspektif sejarah, pertempuran Ain Jalut menutup babak ekspansi Mongol di Timur Tengah dan menandai awal dominasi Mamluk sebagai pelindung dunia Islam. Perpecahan besar dalam Kekaisaran Mongol membatasi kemampuan mereka untuk memulihkan kekuatan di kawasan tersebut, sekaligus mengakhiri dominasi Mongol di dunia Islam.